Dan Nabi meletakkan ya pelapah kurma tersebut ya untuk diringankan adabnya ya, dan ini kekhususan bagi Nabi SAW. Tidak semua orang bisa melakukannya. Ulun bisa Ustaz, ini kayaknya preman nah ambil aja pelapah kurma. Ya, kalau ada pelapah kurma, pelapah apa kan jadi aja ini ya. Maka pertama Anda kada tahu orang itu diajab apa tidak. Ya kalau Anda andak pelapah itu berarti Anda madakan diajab orangnya. Iya. Ya, maka kita tidak mengetahui, dan ini khususan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpah nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita cari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kemarin kita membahas tentang masalah azab kubur. Di antara pembahasan yang kita bahas, apakah azab kubur ini terus-menerus ataukah suatu saat berhenti. Dan kita mengatakan bahwasanya azab kubur itu terus-menerus, tidak pernah berhenti. Kemudian di antara permasalahan yang penting di dalam masalah azab kubur dan nikmatnya adalah permasalahan ya, apa hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak memperdengarkan kita azab kubur tersebut. Ya. Seharusnya ya, kalau azab kubur itu diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke kita, maka banyak orang yang bertaubat. Banyak orang yang meninggalkan perbuatan maksiat. Kalau kita mendengar azab kubur akan membawa ketakutan pada diri kita. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak memperdengarkan azab kubur tersebut kepada kita yang masih hidup? Para ulama menjelaskan di antara hikmah kenapa azab kubur itu ya tidak diperdengarkan kepada orang yang masih hidup. Di antara hikmahnya adalah pertama, untuk menutupi aib si mayit. Untuk menutupi aib si mayit. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin menutupi dosa-dosa hambanya. Kalau seandainya azab kubur itu dibuka oleh Allah di hadapan manusia, manusia mendengarkannya, maka aib mayit itu terbongkar. Ya, padahal bisa jadi di dunia dia bermaksiat tapi dia tutupi, dia tidak mau maksiat dia itu diketahui kecuali dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Nabi SAW ya, mengecam keras orang yang mujahirun bil maksiyah. Orang yang terus terang di dalam perbuatan maksiat. Ini dosa besar. Al-mujahirun. Dia menceritakan maksiatnya sana kemari, ini adalah dosa besar. Ya. Dan dia berusaha untuk menutupi aibnya di dunia. Maka di antara balasannya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak memperdengarkan azab kubur tersebut kepada manusia yang masih hidup untuk menutupi aib si mayit. Kemudian di antara hikmah pula, kenapa azab kubur itu tidak diperdengarkan kepada kita? Di antara hikmahnya adalah ya, bahwasanya
agar tidak menjadikan keluarga si mayit ini terganggu. Ketika dia mendengar ada keluarganya disiksa di kuburnya, seorang anak mendengar ayah atau ibunya disiksa di kuburnya, maka tidak bisa dia tidur tenang. Selalu dia kepikiran. Maka dia tidak akan bisa menikmati hidup ini. Karena selalu dia kepikiran dengan orang yang dicintainya. Apalagi itu ibunya. Atau seorang ayah atau seorang ibu melihat, mendengar anaknya disiksa di dalam kuburnya, maka dia tidak akan bisa merasakan kenikmatan dunia ini. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak ingin menjadikan keluarga si mayit tersebut tidak tenang dalam hidupnya, maka di antara hikmahnya Allah Subhanahu wa taala tidak memperdengarkan adab kubur itu kepada hambanya. Kemudian kata para ulama di antara hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak memperdengarkan adab kubur tersebut agar tidak membuat malu keluarganya. Bisa jadi kalau adab itu diperdengarkan ternyata ini kuburan si fulan dan orang banyak tahu, maka malu, aib keluarga. Malu keluarganya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan demikian. Makanya di antara hikmahnya. Kemudian kata para ulama, di antara hikmahnya adalah kalau kita mendengar adab kubur, maka satu teriakannya saja itu bisa membuat kita mati. Karena bisa melepaskan jantung kita dari tempatnya. Karena siksanya sangat keras. Maka satu teriakan saja didengarkan, maka orang itu bisa meninggal. Maka ini di antara hikmah. Kemudian kata para ulama, di antara hikmah yang terbesar, kenapa tidak dinampakkan adab kubur tersebut? Adab kubur ini perkara beriman dengan perkara gaib. Allah ingin mengetahui sejauh mana iman kita terhadap perkara yang gaib. Kalau diperdengarkan adab kubur ini, maka bukan masuk lagi dalam perkara gaib. Perkara yang bisa disaksikan, dan adab kubur merupakan perkara gaib. Makanya tidak diperdengarkan adab kubur itu kepada hambanya. Ini di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama, kenapa adab kubur itu tidak diperdengarkan. Kemudian di antara permasalahan adab kubur pula, permasalahannya adalah apakah mayit itu mendengar orang yang memanggilnya. Seperti orang datang ke kuburan kemudian dia mendoakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tuaku. Apakah orang tua kita di kuburan itu mendengarkan doa kita? Apakah mereka bisa mendengar doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian yang kedua, apakah orang di kubur itu mengetahui siapa yang datang ziarah salam kepadanya? Karena di antara sunnah ketika kita ziarah kubur, kita salam, kita mengucapkan assalamualaikum ahlad diyar, kesejahteraan atas penghuni rumah ini. Apakah orang kubur itu mengetahui suara tersebut? Ketika kita salam, apakah dia menjawab salam kita? Maka para ulama menjelaskan, pertama adalah orang yang di dalam kuburan, orang yang berada di dalam kuburan, sebagian ulama mengatakan dia mendengar apa yang diucapkan oleh orang yang berada di sisinya. Dan dia mengetahui ketika orang tersebut salam kepadanya, maka ruhnya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjawab salam orang yang salam kepadanya. Ini salah satu pendapat sebagian para ulama. Di antara dalilnya adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Ma min ahadin marra biqabri akhihi al-mu'min kana ya'rifu fid dunya fasallama alaihi illa arafah wa radda alaihi salam." Kata Ibnu Abbas, sesungguhnya Nabi SAW pernah bersabda, tidak ada seseorang yang melewati sebuah kuburan saudaranya yang mukmin, yang beriman kepada Allah, yang dia kenal di waktu di dunia, kemudian orang itu salam kepada penghuni kubur tersebut, kecuali penghuni kubur tersebut mengetahui salamnya.
dan dia ya menjawab salam orang-orang tersebut. Berdasarkan hadis ini, sebagian para ulama mengatakan orang yang berada di kuburan itu dia mendengarkan, mengetahui siapa yang datang kepadanya ketika dia salam. Ketika orang itu salam, dia mengetahui siapa yang salam tersebut. Berdasarkan hadis ini. Tetapi sayangnya hadis ini hadis yang lemah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibn Abdul Bar di dalam kitabnya Tamhid. Tetapi hadis ini di dalam sanadnya terdapat kelemahan. Ada seorang rawiyah, seorang wanita namanya Fatimah binti Rayyan. Tidak diketahui kredibilitasnya di dalam ilmu hadis. Oleh karena itu para ulama melemahkan hadis ini. Di antara dalil juga yang digunakan oleh para ulama bahwasanya orang yang meninggal itu mendengar terhadap suruhan orang yang masih hidup ketika berada di kuburannya. Di antara dalilnya adalah hadis peristiwa ketika Nabi SAW pada perang Badar. Pada saat itu Nabi SAW berada di sumur Badar. Nabi berkata, kata Nabi SAW, Ya Aba Jahli ibni Hisham, Ya Umayyah ibni Khalaf, Ya Utbah ibn Rabi'ah, alastum qad wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa? Qala Umar, qala Nabi sallam, wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa. Qala Umar, anna yujibun ya Rasulullah, wa qad jifu walladhi nafsi biyadihi ma anta bi asma lima akulu minhum. Kata Nabi sallam ketika di dalam peperangan Badar, Nabi mengatakan, ya Aba Jahlin, wahai Abu Jahal ibnu Hisham, kata Nabi, wahai Umayyah ibni Khalaf, wahai Utbah ibnu Rabi'ah, dan semuanya sudah meninggal. Dan semuanya sudah meninggal 3 orang. Dalam peperangan Badar, semuanya tewas. Nabi berkata di sumur Badar tersebut, wahai Abu Jahal, wahai Umayyah ibni Khalaf, wahai Utbah ibnu Rabi'ah, apakah kalian mendapatkan janji Tuhan kalian? Sesungguhnya aku, kata Nabi, wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa. Kami mendapatkan janji dari Tuhan kami. Mendengar hal tersebut, Umar bin Khattab berkata, wahai Rasulullah, anna yujibun, bagaimana mereka bisa menjawab? Mereka adalah orang yang sudah meninggal. Dan mereka sudah jadi bangkai. Bagaimana mungkin bisa menjawab panggilanmu? Kemudian Nabi pun berkata, walladhi nafsi biyadih, dengan jiwaku yang berada di tangannya, sesungguhnya kata Nabi SAW, ma anta bi asma lima akul minhum, sesungguhnya engkau tidak lebih mendengar daripada mereka. Kata Nabi, yang dikubur itu lebih mendengar, lebih paham seruanku daripada engkau, wahai Umar. Berdasarkan hadis ini, dan ini hadis yang sahih, berdasarkan hadis ini, sebagian para ulama mengatakan orang yang berada di dalam kuburan itu mendengarkan apa yang diucapkan oleh orang yang sedang ziarah kepadanya. Seperti seorang ayah, seperti seorang anak datang ke kuburan orang tuanya, kemudian dia mendoakan, maka ayahnya mendengar. Berdasarkan hadis ini. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dan ini pendapat kalangan para ulama banyak, dan ini pendapat Aisyah, pendapat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhuma, dan ini pendapat para ulama kebanyakan, bahwasanya orang yang di kuburan itu tidak mendengar sama sekali. Ya, tidak mendengar sama sekali apa yang diucapkan oleh kita. Apa dalilnya? Dalilnya adalah disebutkan di dalam Al-Quran. Allah mengatakan, innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summad du'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau tidak bisa membikin orang yang meninggal itu untuk mendengar. Sebagaimana engkau tidak bisa, kata Allah, membikin orang yang tuli itu mendengar seruan ketika diseru. Ayat ini sangat jelas menafikan bahwasanya orang yang berada di dalam kuburan itu tidak mendengar. Di dalam ayat lain Allah berfirman, "Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya engkau wahai Rasulullah tidak bisa membikin mendengar orang yang berada di dalam kuburan.
Ayat ini sangat jelas menafikan, meniadakan bahwasanya orang yang di kuburan itu tidak mendengar. Terus bagaimana para ulama menjawab peristiwa perang Badar? Ketika Nabi mengatakan bahwasanya yang di kuburan itu mendengar. Dijawab oleh para ulama. Pada asalnya mayat itu tidak mendengar. Apa yang disuruhkan oleh kita tidak mendengar dan dia tidak mengetahui. Siapa yang datang dia tidak tahu. Dan dia juga tidak mendengar. Orang yang di kuburan itu tidak mendengar sama sekali. Kemudian yang kedua kata para ulama, ada beberapa kondisi mereka mendengar. Tidak dalam setiap saat. Kondisi mereka mendengar adalah kondisi yang dijelaskan di dalam sunnah. Yang pertama, ketika kondisi mereka itu dikuburkan. Ketika mereka dikuburkan, maka mereka mendengar suara telapak sendal orang yang mengantarkan. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengatakan, Innal abda idza wudi'a fi qabrih wa tawalla anhu ashabuhu innahu la yusmi'a qar'ani alihim. Kata Nabi SAW, jika seorang hamba itu dikuburkan, kemudian diletakkan di kuburannya, dan keluarganya yang mengantarkan itu berpaling, sudah keluar, balik, maka dia mendengar suara sendalnya. Maka kata para ulama, dalam kondisi dia didafankan, dalam kondisi dikuburkan, mayit itu mendengar suara sendal. Setelah itu apakah dia mendengar? Tidak mendengar. Maka ini kondisi dikhususkan oleh Allah, dia mendengar. Kemudian yang kedua, kata para ulama, kondisi dia mendengar adalah kondisi yang disebutkan di dalam hadis Nabi ketika di dalam peperangan Badar tersebut. Itu dikhususkan. Kenapa? Karena itu mukjizat Nabi SAW. Mukjizatnya Rasulullah SAW. Dan tidak bisa dikiaskan kepada yang lainnya. Oleh karena itu, pendapat yang paling kuat dalam masalah ini adalah orang mayit itu, orang yang meninggal itu tidak mendengar apa-apa kecuali pada kondisi tertentu. Di antaranya adalah ketika ditanam, dikuburkan, dan orang yang mengantarkan berpaling, dia mendengar suara telapak sendalnya. Adapun selain itu, wallahu ta'ala alam, maka orang yang di dalam kuburan ini tidak mendengar suara apapun dari orang yang hidup. Kemudian, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengetahui di kubur itu ada azab, ada nikmat, maka penting kita mengenal azab. Apa sebab orang itu diazab di kuburannya? Karena ini penting, ini yang harus kita ketahui. Kenapa orang itu diazab di kuburannya? Dan bagaimana cara terhindar dari azab kubur? Pertama, secara umum, orang itu diazab di kuburannya adalah akibat perbuatan dosa. Perbuatan dosa yang dia kerjakan, dia akan diazab di kuburnya. Akibat dosa yang dia lakukan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka baginya kehidupan yang sempit. Maka orang di kuburan itu diazab, sebab utamanya adalah perbuatan dosanya. Tetapi ada dosa-dosa khusus yang mendatangkan azab kuburan. Secara umum dosa, perbuatan dosa itu diazab orang itu di kuburannya. Tapi ada dosa-dosa ini, kalau kita lakukan itu sebab kita diazab di kuburan. Yang pertama, di antara dosa tersebut adalah namimah, mengadu domba. Dan yang kedua adalah tidak bersih ketika bebasuh. Tidak bersih ketika bebasuh, ketika bekami tidak bersih. Maka dua dosa ini disebutkan dalam sebuah hadis. Disebutkan bahwasanya Nabi SAW melewati sebuah kuburan, areal perkuburan, kemudian kata Nabi SAW, innahuma la yu'adzaban, wa ma yu'adzabani fi kabir, amma ahaduhuma fakana la yastatir minal baul, wa amma al-akhar fakana yamshi bin namimah, summa akhadha jaridatan ratbatan, fashaqqaha nisfain, fagharada fi kulli qabrin wahidah.
Kata Nabi SAW, ya, kata sahabat, Nabi lewat di sebuah perkuburan. Kemudian Nabi mengatakan, innahuma la yu'adzaban. Sesungguhnya dua orang ini, kata Nabi, akan diazab. Dan tidaklah mereka diazab kecuali pada dosa yang besar. Kemudian Nabi SAW menjelaskan dosanya. Adapun yang satunya, kata Nabi SAW, suka namimah, suka mengadu domba. Ya, memperkeruh suasana. Karena ada orang tuh hobinya apa? Mengadu domba. Ya, ini luar biasa. Ya, orang yang mengadu domba. Apalagi ya terdapat di medsos. Kadang-kadang mengadu domba itu tidak hanya dengan mulut, ya, kadang-kadang dengan perbuatan bisa. Ya, maka orang zaman sekarang kalau mengadu domba ya sangat mudah. Jangankan itu, ya, antar masjid aja kalau diadu domba, ya, tinggal diadu domba, ya, sangat mudah, ya. Apa nih masjidnya kada bermutu, ceramahnya ini yang bermutu, nah, ya orang bisa sangat mudah pada zaman sekarang ini mengadu domba, dan ini salah satu diadab di kubur. Yang kedua, kata Nabi SAW, adalah orang tersebut tidak bersih ketika berbasuh, ketika selesai dari buang hajatnya, ya tidak bersih, ada najisnya. Walaupun lafaznya dengan tiga periwayatan. Dalam sebagian riwayat apa? Kata Nabi SAW, la yastatir minal baul. Dalam sebagian riwayat dia tidak menutup auratnya ketika dia akan kencing. Dan di dalam hadis Anas bin Malik disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Daruqutni, kata Nabi SAW, tanazzahu minal baul fa inna amma ta'adzab al-qabri minhu. Kata Nabi SAW, berlangis-langislah ketika kalian yang membersihkan air kencing kalian. Sesungguhnya kebanyakan orang diadab di kuburnya disebabkan dari itu. Ya, kebanyakan orang diadab di kuburnya disebabkan dari hal itu. Maka ya ini dua dosa, ya, ini dua dosa yang dijelaskan secara khusus, ya. Dan Nabi meletakkan ya pelapah kurma tersebut ya untuk diringankan azabnya, ya, dan ini kekhususan bagi Nabi SAW. Tidak semua orang bisa melakukannya. Ulun bisa, Ustaz. Ini kayaknya preman ambil aja pelapah kurma. Ya, kalau ada pelapah kurma, pelapah apa kan jadi aja ini, ya. Maka pertama Anda kada tahu orang itu diazab apa tidak. Ya, kalau Anda pelapah itu berarti Anda madakan diazab orangnya. Ya. Ya, maka kita tidak mengetahui, dan ini khususan bagi Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, di antara sebab orang itu diadab di kuburnya dosa khusus adalah isbal. Orang yang isbal itu salah satu sebab dosa yang diadab di kuburannya. Nabi ya disebutkan di dalam hadis Bara, ya, di dalam hadis yang panjang dijelaskan bahwasanya isbal itu adalah salah satu seseorang diadab di kuburannya. Di antaranya adalah hadis Ibnu Umar. Qal bainama rajulun yajuru ijarahu minal khuyala khusifa bihi fahuwa yatajaljalu fil ardi ila yaumil qiyamah. Kata Nabi sallam, di antara ada seseorang ya berjalan, ya dia isbal, menjulurkan pakaiannya ke bawah dengan sombong, maka dia ditenggelamkan ke dalam perut bumi sampai hari kiamat. Maka ini salah satu sebab seseorang itu diadab di kuburannya. Jadi isbal itu bukan sunnah, wajib hukumnya. Orang yang tidak isbal, ya, wajib hukumnya. Sedangkan isbal itu sendiri haram hukumnya. Tidak boleh seseorang ya isbal, wajib dia tidak boleh isbal, ya. Baik dia sombong ataukah tidak sombong, isbal itu sendiri bagian dari sebuah kesombongan. Ya, isbal itu sendiri bagian dari kesombongan. Sombong itu apa? Salah satu bentuk sombong itu adalah isbal. Ya. Kemudian di antara sebab juga orang itu diadab di kuburannya adalah orang yang meninggalkan Al-Quranul Karim. Ini berapa banyak di antara kita ini, ya. Dan ini banyak orang yang mengaji, ya, meninggalkan Al-Quranul Karim. Disebutkan dalam sebuah hadis, ya, dia tidur dari Quran. Dia maksud tidur dari Quran apa? Dulu dia membacanya, kemudian dia tinggalkan, tidak mau membacanya. Dulu dia menghafalnya, kemudian dia tidak mau lagi memurojaahnya, dia tinggalkan begitu saja Al-Quran, maka dia taruh di belakang.
maka ini salah satu ciri orang ini diadab di kuburannya. Ya, dan ini bahaya sekali. Ya, makanya para salaf menyebutkan, ya, kata Hafidz Ibnu Hajar, ya, ada perkataan yang indah di kalangan Hafidz Ibnu Hajar. Kata beliau apa? Beliau mengomentari tentang masalah orang yang meninggalkan Al-Quran ini. Kata beliau, waqtalafas salaf fi nisyanil Quran. Dan para ulama salaf itu berselisih tentang orang yang melupakan Al-Quran, hafalannya. Faminhum man ja'ala dzalika minal kabair. Di antara mereka menjadikan orang yang melupakan Al-Quran itu bagian dari dosa besar. Kemudian kata beliau, wa nisyanul Quran min a'zamil masaib. Orang yang melupakan Al-Quran merupakan musibah yang paling besar pada diri orang tersebut. Maka ini bahaya, ya. Kalau begitu Ustaz ulun kadang menghafal Quran, ya. Apalagi ya, yang menghafal aja melupakan, diazab, ya. Salah satu ciri dia diazab di kuburannya. Apalagi yang kadang mau menghafal, apalagi yang kadang mau membaca Al-Quranul Karim. Ya, maka ini ya banyak, ya, kita ini kadang-kadang, ya, masalah Quran ini disepelekan, ya. Kadang ditinggalkan, maka harus dalam setiap hari itu kita mengkhususkan waktu kita untuk membaca Al-Quran. Kalau kadang-kadang sejuz sehari, ya, barang selambar. Kadang-kadang selambar, barang 2 baris antum baca. Kadang-kadang 2 baris, barang 1 baris, tapi jangan ditinggalkan Al-Quran. 1 baris, 2 baris itu tidak mengambil 10 detik dari waktu kita membaca Al-Quran. Masa 10 detik kadang-kadang membaca Al-Quran, be-HP, be-WhatsAppan, 10 jam, 12 jam tahan aja. Kalau kadang kuciaki hanya guring. Ya. Maka ini kan aneh sekali, ya, orang membaca WhatsApp itu kalau dibaca, kalau dia ganti dengan membaca Al-Quran itu bisa 10 juz sehari. Betulan. Bagian kita ini kalau kita WhatsApp itu kita ganti dengan baca Quran bisa 10 juz sehari kita baca. Yang sudah dibaca aja statusnya diulangi pulang. Apa pulang dilihat. Sudah kemaukan apalagi sudah dibuka semua, Telegram dibuka, Instagram dibuka, TikTok semua dibuka, YouTube habis ditonton bahkan sampai bingung YouTube-nya apa lagi ini munculkan. Iya. Iya. Maka habis waktunya dia. Iya. Kalau diganti dengan membaca Al-Qur'an, ya, maka dia akan bisa berjuz-juz, ya. Masa tidak sanggup sehari membaca setengah lembar? Masa tidak sanggup sehari membaca, ya, 3 baris, 4 baris? Maka khususkan waktu kita itu ada khusus membaca Al-Quran. Dan sering saya katakan, jadikan waktu Anda tidak boleh diganggu siapapun. Waktu Anda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haram orang mengganggu. Walaupun istri Anda, walaupun anak Anda, jadikan waktu khusus Anda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh diganggu. Maka salah satu sebab orang itu diazab juga, ya, akibat dia meninggalkan Al-Quranul Karim, melupakannya, tidak mengulanginya lagi, meninggalkan membacanya, tidak mau membacanya lagi, maka ini salah satu juga diazab di kuburannya. Kemudian di antara azab juga orang itu diazab di kuburnya, dosa secara khusus, ya, adalah dia suka berdusta, dustanya itu, ya, mendunia. Ya, jadi dustanya itu, ya, kemana-mana, ya, diketahui oleh semua orang, menyebarkan informasi bohong, berdusta, maka tersebar dustanya kemana-mana. Dan mungkin zaman dulu, mungkin orang susah membayangkan. Zaman sekarang sangat mudah. Orang memposting sesuatu dengan cara yang dusta, dengan sesuatu yang dusta, tersebar ke seluruh dunia. Dan ini bahaya. Ya, dan ini salah satu sebab seorang itu juga diazab di dalam kuburannya. Ya. Kemudian, di antara sebab juga diazab di kuburnya adalah orang itu berzina dan memakan riba. Berzina dan memakan riba ini juga salah satu dosa khusus kenapa seseorang itu diazab di kuburannya. Dan semuanya itu disebutkan dalam hadis Samurah Tawil. Hadis Samurah yang panjang berbicara tentang azab kubur. Ya, hadisnya sangat panjang. Di sana disebutkan, ya, bahwasanya orang yang berzina, orang yang memakan riba, kemudian orang yang berdusta, kemudian orang yang meninggalkan Al-Quran, maka mereka semuanya diazab di kuburannya. Kemudian di antara dosa juga yang orang itu diazab di kuburannya adalah mencuri harta rampasan perang.
Jadi harta rampasan itu belum dibagi, bagiannya belum dibagi, dia ambil bagiannya terlebih dahulu sebelum dibagi. Itu yang disebut dengan gulul. Maka ini juga diadab di kuburannya. Ya. Kemudian, kalau kita tahu Bapak Ibu itu sebab-sebab diadab di kuburannya, maka kita harus tahu sebab-sebab agar kita selamat dari adab kubur. Ya, itu dari sebab-sebab kenapa orang itu diadab di kuburannya. Terus apa sebab-sebab agar kita ini selamat, tidak diadab di kuburan? Ya, maka para ulama mengatakan tentunya di antara sebab-sebab kita ini selamat dari adab kuburan adalah amal hasanat, perbuatan soleh kita, amal kebaikan kita. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man amila salihan fali anfusihim." Barang siapa yang beramal soleh maka untuk dirinya, ya. Maka di antara sebab kita diselamatkan dari adab kubur adalah amal kebaikan yang kita kerjakan. Kemudian di antara sebab-sebab khusus kita selamat dari adab kubur ada. Secara umum adalah perbuatan baik. Tapi ada amalan-amalan yang dikatakan oleh Nabi kalau kita lakukan amalan tersebut kita terhindar dari adab kubur. Ini amalannya Masya Allah. Amalan-amalan yang ringan semua. Apa saja amalannya? Pertama, di antara amalan seseorang itu terhindar dari adab kubur adalah sering meminta perlindungan kepada Allah dari adab kubur. Sering meminta perlindungan kepada Allah dari adab kubur. Makanya di akhir salat, di akhir tasyahud kita disuruh berlindung kepada Allah ya dari apa? Dari adab. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Maka jangan sampai ini kada dibaca di waktu salat. Ya, maka setidak-tidaknya Anda berlindung kepada Allah dari adab kubur ya di waktu salat. Maka jangan sampai doa ini ditinggalkan. Baik kita di salat wajib, baik kita di salat sunnah. Maka ini sebab seseorang itu terhindar dari adab kuburnya, ya. Ya. Oleh karena itu Nabi SAW ya, setiap beliau lewat di hadapan para sahabatnya, beliau berlindung dari adab kubur. Ya. Dan sahabat mengetahui bahwasanya itulah yang menyebabkan seseorang terhindar dari adab kubur. Makanya para sahabat mereka mengamalkan doa ini. Ya. Mereka berlomba-lomba meminta perlindungan kepada Allah dari adab kubur. Maka ini yang pertama. Sering-sering kita meminta perlindungan kepada Allah dari adab kubur. Dan insya Allah kita terhindar dari adab kubur. Kemudian yang kedua, amalan yang khusus ya, yang dikhususkan agar orang ini terhindar dari adab kubur adalah ya, seseorang tersebut membaca surah Al-Muluk. Membaca surah Al-Muluk. Adapun pengkhususan surah Al-Muluk di waktu tidur, maka ini lemah. Pengkhususan dibaca sebelum tidur. Tetapi untuk diamalkan dan dibaca kapan saja. Tidak khusus untuk sebelum tidur, tapi diamalkan, dibaca kapan saja. Dia mengamalkan surah Al-Muluk, kemudian dia baca kapan saja, dia mengamalkan isinya, kandungannya, kemudian dia membacanya. Maka orang yang mengamalkan surah tersebut, ya tidak mesti sebelum tidur. Kapan saja dia amalkan, ya, dia amalkan dalam kehidupan sehari-harinya, maka insya Allah itu terhindar dari adab kubur. Makanya, ya, kata Abdullah bin Mas'ud, ya, man qara'a tabarakalladzi biyadil mulk, barang siapa membaca surah Al-Muluk, tabarakalladzi biyadil mulk, kullu lailatin ma'na Allahu min adabil qabr. Wa kunna fi ahdi Rasulullah sallam nusammiha al-mani'ah. Ya, barang siapa membaca tersebut setiap malam, maka Allah Subhanahu wa taala menjaganya dari adab kubur. Dan kami para sahabat ketika pada masa Nabi sallam menamai surah Al-Muluk ini dengan al-mani'ah. Al-mani'ah itu artinya terhindar, terlepas dari adab kubur. Dan para ulama menafsirkan bahwasanya yang dimaksudkan ya dengan membaca adalah kita mengamalkannya. Ya, tidak hanya sekedar membacanya tetapi mengamalkan isi kandungan surah Al-Muluk tersebut. Maka insya Allah orang yang mengamalkan isi kandungannya, membacanya, maka insya Allah dia terhindar dari adab
azab kubur. Kemudian yang ketiga, di antara amalan seseorang itu terhindar dari azab kubur ya, adalah orang yang mati syahid di jalan Allah. Dia berjihad di jalan Allah, maka dia akan terhindar dari azab kubur ya. Ya maka ya Allah Subhanahu wa taala ya melepaskan dia dari azab kuburan. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bi barakatis suyuf ala ra'sihi fitnah. Cukuplah kilatan pedang di atas kepalanya sebagai fitnah, ujian bagi orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga di antara amalan ya, seseorang itu terhindar dari azab kubur. Maka inilah amalan-amalan yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam agar seorang ini terhindar dari azab kuburnya. Ya, dan mudah-mudahan kita semua ini terhindar dari azab kubur. Kemudian permasalahan yang terakhir, ya, permasalahan yang berkaitan dengan azab kubur, ya, adalah orang yang menyelisih ahlus sunnah tentang masalah azab kubur ini. Ahlus sunnah mempercayai adanya azab kubur dan adanya siksa kubur dan adanya nikmat kubur. Tetapi berbeda dengan kelompok di luar ahlus sunnah wal jamaah. Kelompok di luar ahlus sunnah wal jamaah, mereka ada di antara mereka yang mengingkari azab kubur. Ya. Setidak-tidaknya ada tiga kelompok dalam masalah ini. Pertama, kelompok Khawarij dan sebagian Mu'tazilah. Mereka mengingkari azab kubur total. Ya. Azab kubur mereka ingkari secara total. Ya. Ya. Kenapa? Karena orang Khawarij, ya, padahal Khawarij ini Anda tahu dikatakan oleh Nabi SAW sholatnya, ya, kita kalah sholatnya dengan sholatnya mereka. Ya. Sholatnya luar biasa, tapi mereka mengingkari azab kubur. Kenapa mereka mengingkari azab kubur? Karena dia punya kaidah. Orang Khawarij itu punya kaidah. Apa kaidah mereka? Bahwasanya mereka menetapkan apa yang ada di Alkitab, di Al-Quran, dan tidak menetapkan apa-apa yang ada di hadis kalau itu menambahi apa yang ada di Quran. Maksudnya, mereka menganggap di Al-Quran itu tidak ada membicarakan tentang azab kubur. Dan nikmat kubur tidak ada. Yang paling jelas adalah berbicara hadis Nabi SAW, hadis Samur At-Tawil dan hadis Bara. Itu yang sangat jelas yang berbicara tentang azab kubur. Nah, ini kata mereka, ini menambahi daripada Al-Quran. Sehingga mereka mengatakan tidak ada azab kubur. Ini orang Khawarij. Khawarij ini orang takfiri. Orang yang mengkafirkan, suka mengkafirkan. Maka ini orang Khawarij. Di antara akidah mereka, mereka tidak meyakini adanya azab kubur dan mereka ingkari secara total. Ya, mereka ingkari secara total. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an ada azab kuburan, ya, sebagaimana di dalam di dalam banyak ayat, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Sesungguhnya neraka itu dinampakkan kepada keluarga Fir'aun, ya, kepada Fir'aun dan ya sekongkolnya, ya, pagi dan sore hari, siang dan malam ditampakkan neraka tersebut, ya. Kemudian, ya, banyak ayat, ya, yang menjelaskan bahwasanya Fir'aun itu ditampakkan neraka siang dan malam dan itu bagian dari azab dan ini terjadi di kuburan, ya. Maka mereka tidak mempercayai hal ini. Maka pertama orang Khawarij dan Mu'tazilah, mereka tidak percaya tentang azab kubur dan mereka ingkari secara total. Kemudian yang kedua, ya, mazhab yang kedua adalah mazhab sebagian orang Mu'tazilah. Sebagian orang Mu'tazilah mereka, ya, mengatakan azab kubur itu, ya, bahwasanya di antara dua tiupan, ya, di antara dua tiupan sangkakala, disitulah azab kubur. Adapun sebelumnya tidak ada azab kubur. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sedikit, ya. Mazhab yang kedua adalah mazhab
sebagian orang Mu'tazilah. Ya, ini yang mengingkari Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka mengatakan adab kubur itu hanya terjadi di antara dua tiupan sangkakala dan hanya terjadi kepada orang yang diambil imannya, ya, yang tidak memiliki iman sama sekali. Adapun orang yang memiliki iman, kata mereka tidak diadab di kuburannya. Ya. Dan mereka mengatakan orang yang tidak memiliki iman, siapa? Orang Mu'tazilah adalah pelaku dosa besar. Ya. Orang yang pelaku dosa besar bagi orang Mu'tazilah itu tidak ada iman. Nah, mereka itu diadab. Kemudian madhab, dan ini pendapatnya Qadi Abdul Jabbar, ya, tokoh Mu'tazilah. Pendapat yang ketiga adalah pendapat Ali Al-Jubai, ya, bahwasanya adab kubur itu hanya terjadi kepada orang kafir, kepada orang fasik, ya, yang kekal di neraka, bukan kepada orang beriman. Kata mereka orang beriman tidak diadab di kuburnya. Sejahat apapun dia selama dia beriman, maka dia tidak diadab di kuburnya. Yang diadab di kubur itu kata mereka adalah orang-orang apa? Kafir dan orang fasik. Tentu ini menyelisih akidah Ahlussunnah. Kita Ahlussunnah apa? Kita mengatakan ya adab kubur itu ada. Tidak hanya terjadi pada orang kafir dan orang fasik, juga terjadi kepada orang beriman. Ya, ini perbedaan kita dengan mereka. Ya. Dan mereka selalu mengatakan adab kubur itu pasti terjadi kepada orang fasik. Ahlussunnah juga tidak demikian. Ahlussunnah mengatakan tidak mesti adab kuburan itu harus mengenai orang fasik. Bisa jadi tidak mengenai mereka. Ya, dan itu perkaranya ada perkara gaib, kembali kepada hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pendapat yang terakhir, ya, dan ini juga pendapat Mu'tazilah, sebagian orang Mu'tazilah, bahwasanya orang yang diadab di kuburan tersebut, ya, orang yang diadab di kuburan tersebut mereka tidak merasa. Jadi kata mereka adab kubur ini menyeluruh kepada orang fasik, orang kafir, orang beriman, tapi ketika diadab di kuburannya mereka tidak merasa. Pas dibangkitkan hanya merasai sakitnya. Ya. Jadi pas dibangkitkan hanya merasai sakitnya. Tapi ketika di kuburan diazab kada apa? Kada merasa. Dan ini salah satu pendapat juga sebagian orang Mu'tazilah. Jadi ada 4 ya kelompok atau 4 pendapat di luar Ahlussunnah wal Jamaah yang mengingkari adab kubur, orang Mu'tazilah dan orang Khawarij. Ya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan, dan insya Allah nanti minggu depan kita masuk pada pembahasan hari kiamat as-sa'ah, ya. Hari kiamat dan tanda-tandanya, dan permasalahan tuntas kita membahas tentang masalah hari kiamat. Taib. Kenapa? Iya, kalau hafalannya kayak itu, hafalannya cuma itu saja yang dia hafal, ya tidak ada masalah. Yang penting dia tidak meninggalkan Al-Quran. Dia tidak meninggalkan Al-Quran secara total. Dia membacanya, kalau ada hafalan dia ulang hafalannya, semacam itu. Ya, bukan berarti menghafal Quran itu wajib, tidak. Ya, kasihan ya orang-orang yang sudah tua ya, yang kada kuat hafalannya, bukan. Tetapi maksudnya adalah yang sudah punya hafalan, dijaga hafalannya, jangan ditelantarkan begitu saja ya. Ulun lagi sakit hati Ustadz, jadi kada semangat menghafal misalnya. Maka tidak benar ya, terus orang itu mengulang hafalannya. Ya, kalau dia membaca maka terus dia baca Al-Qur'an, jangan dibaca setahun sekali atau di bulan Ramadan saja ya. Itu pun bulan Ramadan 10 hari pertama aja, 20 harinya kembali pulang seperti asal ya. Maka ini juga ya orang yang betul-betul ini meninggalkan Al-Qur'anul Karim. Taib. Ada yang lain? Ya, silakan. Apakah gratifikasi termasuk gulul? Terus yang kedua, apakah pemberian untuk pekerja yang sudah digaji, yang pemberiannya itu cuma sekedar gorengan, apakah itu juga termasuk gulul? Syukran Ustaz. Yang memberi itu siapa? Pihak ketiga, bukan dari pekerja. Iya, yang dibantu oleh pekerja itu. Iya, dari. Taib. Pertama, tentang masalah gratifikasi, apakah itu bagian dari gulul ya?
Pertama, gratifikasi ya itu adalah bagian dari suap menyuap. Ya, masuk dari suap menyuap. Nabi SAW pernah bersabda, la'anallahu rashi wal murtashi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menyuap dan minta disuap. Maka gratifikasi itu masuk dari perkara suap dan menyuap, dan itu haram hukumnya. Kecuali gratifikasi yang diperbolehkan oleh negara, ya, yang mungkin ada standarnya, ya. Kalau diberi 2.000 tidak apa-apa diterima misalnya, ya, maka ada standarnya negara. Lebih dari itu tidak boleh. Kemudian yang kedua adalah seorang yang mendapatkan hadiah dari orang lain, dia bekerja misalnya, contoh misalnya di PLN, dipanggil di Masjid Imam Syafi'i untuk membaiki misalnya listrik apa macam, dan dia sudah digaji. Kemudian selesai membaiki dikasih gorengan, dikasih nasi padang misalnya, dikasih bakso misalnya, banyak misalnya. Tapi berataan makanan. Ya, masjid tahu palingannya kau makan sebuting aja ini. Sisanya asan panitia. Apa hukumnya? Ya, apa hukumnya demikian? Boleh tidak dia menerima semacam itu? Pertama, seseorang ya boleh menerima ya dari orang lain, dan asalnya tidak boleh. Kita menerima dari orang lain, ya, kita bekerja dan kita sudah digaji atas pekerjaan tersebut, kemudian kita menerima hadiah dari orang lain, itu asalnya tidak boleh. Asalnya haram. Taib. Kapan dia diperbolehkan? Pertama, dia diperbolehkan ketika satu, diizinkan oleh lembaga yang menggaji dia. Ya, kalau perusahaan maka diizinkan oleh perusahaan yang punya perusahaan, bukan manajernya tetapi yang punya perusahaan yang mengizinkan. Kalau negara, dia bekerja di institusi negara, maka yang mengizinkannya adalah undangnya. Ya, maka itu diizinkan. Kemudian yang kedua, ya, syaratnya adalah pemberian tersebut tidak menimbulkan muhabah, pilih kasih. Sudah diizinkan, pemberiannya tidak menimbulkan seorang tersebut pilih kasih. Kalau itu menimbulkan dia pilih kasih, walaupun diizinkan, maka ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Ya. Kemudian yang diperbolehkan lagi dia menerima adalah ketika itu sudah menjadi adat di antara kita, ya. Kalau seperti ini dikasih contoh misalnya tukang, ya, PLN tadi membaiki, ya, kalau untuk membaiki biasanya dikasih, orang kasih minum, ya, keuyuhan, ya, dikasih wadai, itu sesuatu yang wajar, makanya tidak mengapa. Ini adalah sesuatu apa yang secara asal semacam itu, ya, walaupun dia tidak bekerja pasti akan dikasih demikian. Atau seseorang guru misalnya, dia mengajar anak muridnya, kemudian gurunya hamil melahirkan, kemudian wali santri mengasih hadiah datang kepada wali murid, kepada guru tersebut karena dia melahirkan, dikasih baju, dikasih apa, uang misalnya, dikasih apa, sabun cuci misalnya, karena dia melahirkan, dan itu adat di antara kita, sesama kita biasanya orang kalau orang melahirkan dikasih, maka tidak mengapa, itu sesuatu yang ma'ruf, berjalan, makanya tidak mengapa. Maka di luar dari ini maka tidak boleh. Ya, maka di luar dari ini tidak boleh. Misalnya dikasih uang, tidak ada izin dari lembaga, dan uang itu kalau dia terima nanti bisa apa, pilih kasih di dalam bekerja. Contoh misalnya ya memanggil, misalnya PLN dipanggil, sudah membaiki rumah Anda, ya Anda kasih dengan uang yang banyak, ya kasih 500.000, ya. Biar nanti kalau dipanggil hancap sidin datang misalnya. Kemudian nanti dia akan pilih kasih, dia akan pilih-pilih. Oh itu kada membari kena aja jin dulu. Tetangis darah hanya kita datangi misalnya. Iya. Maka itu menimbulkan dia pilih kasih, maka ini tidak boleh. Ya, tidak boleh, dan ini diharamkan walaupun diizinkan misalnya dari lembaganya. Wallahu taala alam. Baik. Ini kebetulan pertanyaannya banyak lewat kertas. Ya. Ya, terakhir. Kencing kelihatan aurat itu, dan itu banyak ya, subhanallah, dan ini banyak kita lihat ya. Seperti orang kadang tuh kencing ya di bendara ya. Kemudian dia buka celananya ya, pantatnya kelihatan, orang masuk melihat ya, apa macam. Maka ini tidak boleh. Kadang-kadang itu yang
kloset berdiri ya, kencing berdiri. Kadang-kadang sebagian orang buka apa celananya, pantatnya kelihatan, orang masuk dan seterusnya. Maka ini buka aurat, tidak menutup auratnya ketika dia apa? Ketika dia beristinja, ketika dia kencing ya. Dan itu banyak ya. Atau kadang-kadang sebagian orang itu ketika menyetir kebelet minggir supir apa mobilnya di pinggir jalan bekamihnya apa macam orang lewat lihat ya, maka ini tidak boleh. Ya, ini yang dimaksudkan, tidak menutup apa auratnya ketika dia kencing. Baik, ini ada pertanyaan banyak sekali ya, kita mudah-mudahan sempat kita baca semua. Bagaimana menasihati, menegur ataupun mengkritik orang lain secara hikmah? Saya khawatir orang yang saya nasihati merasa dipermalukan, diolok-olok, direndahkan atau diejek. Baik itu karena nada bicara saya, pemilihan kosakata saya, ataupun gerak-gerik tubuh saya yang menyebabkan orang tersebut malah bisa menolak nasihat saya. Pertama, kalau misalnya kita ini kada bisa menasihati karena kata-kata yang keluar ini kada kawa hikmah, padahal Anda ingin hikmah, tapi kada kawa keluar kata-katanya itu. Kadang kasar terus kata-katanya. Ya kadang ada sebagian orang dia ingin hikmah tapi kata-kata yang keluar itu kada kawa. Ya, kada kawa ya. Ingin madahkan ya, pian kada paham ya, kada kawa ya. Kata-kata yang kasar yang keluar. Maka kalau kita tahu kita tidak bisa berlemah lembut dengan berdakwah, walaupun kita menginginkan demikian tapi kita tidak bisa, maka jangan Anda yang mendakwahi. Suruh orang lain ya yang kiranya bisa mendakwahi orang tersebut dengan penuh hikmah ya. Maka ini diantara hikmah di dalam berdakwah ya. Jadi kalau kita tahu kita ini bukan tipikal yang bisa berkata-kata yang lembut ya, walaupun kita ingin kelembutan ya, tapi kadang-kadang ya ulun nih kalau sudah berpendek pasti suaranya keras berduhulu kada kau digemeti misalnya. Jadi orang kalau ulun suara keras tuh kayak membentaknya padahal kada ya. Maka kalau Anda nggak bisa maka cari orang yang lembut, hikmah, maka suruh dia menasihati orang tersebut. Wallahu taala alam. Taib. Assalamualaikum. Salah satu orang yang diadab di kubur karena isbal. Ulun hendak berpakaian tidak isbal, tapi akhlak kada jelas lagi. Masih suka pacaran dan masih suka berkelahi, mohon nasihatnya. Maka maksiat itu ditinggalkan ya. Kalau nggak bisa meninggalkan semua maksiat, maka tinggalkan maksiat daripada yang bisa kita mampu meninggalkannya. Ustadz, ulun masih pacaran, masih isbal. Kau meninggalkan isbal, maka tinggalkan isbal tersebut. Nah ini lebih ringan ketimbang dia mengumpulkan banyak dosa ya. Ketimbangnya isbal ya, kemudian dia berpacaran, maka bertubi-tubi ya azabnya ya, siksanya kalau dia disiksa di kuburan ya. Tetapi kalau dia meninggalkan ya isbal maka berkurang. Kalau hanya disiksa maka siksanya pun akan berkurang ya. Tinggal pacarannya ya. Kalau sudah bisa meninggalkan, dan kita masuk Islam itu kafah, dan salah satu cara syaitan adalah agar orang itu tidak bertaubat dari semua dosa. Kata syaitan, kena jin, tuntungkan, puaskan sekalian hanya bertaubat. Karena biasanya itu dibisiki oleh syaitan. Puaskan dulu, tanggung ini, ya, puaskan dulu hati, hanya bertaubat. Yang ada adalah apa? Kita tidak bisa kembali. Orang berbuat dosa itu semacam ini. Orang berbuat dosa, dia ketika dia tidak bertaubat, ya, maka ibarat orang terjatuh. Maka kalau dia beristighfar, kembali kepada Allah, maka dia cepat. Tapi kalau dia tidak beristighfar, ya, maka seperti orang yang terjatuh, kemudian dia berbuat dosa lagi, lari lagi, terjatuh lagi, maka lari yang kedua ini ingin bangkit akan lebih susah daripada yang pertama. Berbuat dosa lagi, dia tidak istighfar, ya, tidak bertobat kepada Allah, maka dia akan terjatuh lagi. Maka semakin banyak terjatuh orang itu, semakin susah dia berdiri. Ya, maka itulah tujuan syaitan. Kenapa? Karena hatinya sudah hitam, susah dia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bertaubat kita dari dosa yang kita mampu, jangan kita tinggalkan. Ya, jangan kita tidak bertaubat dari dosa yang padahal kita mampu untuk bertaubat kepada Allah. Baik. Assalamualaikum. Apakah termasuk mengadu domba sesama muslim ketika seorang menggabungkan dan membenturkan video ustadz yang menyebarkan syubhat dengan video ustadz yang membantahnya, terlebih diiringi dengan judul video narasi yang terkesan provokatif? Iya, ini tergantung ya. Pertama ya, masalah video dan ini tuh sebetulnya harus izin dulu.
kepada ustadz yang bersangkutan, boleh tidak videonya disandingkan dengan ini. Ya, maka itu ada haknya, hak cipta orang. Maka itu harus izin, jangan asal comot. Asal comot kemudian maka izin yang punya dengan punya video tersebut. Kecuali dia mengatakan share saja silahkan, tidak ada masalah ya dari awal. Maka kalau orang itu tidak ada dari awal keterangan boleh disebarkan, boleh di copy dan sebagainya, kita harus minta izin yang punya. Ya, contoh misalnya Rifkan TV punya rekaman, kemudian antum ambil, ya kemudian antum share, sedangkan di Rifkannya tidak ada memberikan izin, maka tidak boleh, itu haknya dia. Haknya dia, maka harus izin kepada yang punya. Kemudian yang kedua adalah ini juga dilihat ya, disanding-sandingkan ini setelah diizinkan, disanding-sandingkan apakah bermaslahat ataukah tidak. Apakah menimbulkan mudarat yang lebih besar, maka ditimbang. Kalau menimbulkan mudarat yang lebih besar, maka jangan dilakukan. Tapi kalau itu memberikan manfaat untuk membantah syubhatnya, manfaatnya besar, maka silahkan. Ya kalau seandainya, maka dilihat manfaat, maslahat dan mudaratnya. Kalau mudaratnya lebih besar, maka jangan dilakukan. Kalau masalahnya lebih besar, maka silahkan. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, mohon maaf di luar tema. Rumah saya jauh dan saya lelah bekerja seharian. Saya hanya mengikuti kajian via online. Namun dengan menyimak kajian, saya melewatkan sholat isya berjamaah di musala atau di masjid. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Pertama, kalau Anda seorang laki-laki, maka wajib sholat berjamaah itu di masjid atau di musala. Sedangkan mendengar kajian itu sunnah saja. Maka jangan sampai sunnah itu mengalahkan wajib ya. Makanya Nabi SAW menegur seorang sahabat, kata Nabi SAW, ya, fulan, kata Nabi SAW, sholat malam. Akibat dia sholat malam, dia tidak ketiduran, kesiangan sholat subuhnya. Kata Nabi, ya Abdullah, la takun misla fulan. Jangan sampai engkau seperti si fulan. Yang dia sholat malam, tetapi ya dia kesiangan subuhnya. Maka yang wajib itu didahulukan. Ya kalau seandainya kajian ya bertentangan ya atau terlewatkan kalau mendengar kajian sholat wajib, maka sholat wajib. Kajian insya Allah bisa didengarkan, direkam kembali ya, didengarkan kembali ya semacam itu. Bismillah, sebaiknya sunat bayi perempuan itu saat usia berapa Ustadz? Apakah benar jika tidak sunat maka dewasanya akan menjadi perempuan yang genit ya bahasanya ini. Ya, seperti di luar negeri jarang ada yang sunat. Pertama, ya ulama berselisih tentang wanita ini, apakah wajib disunat ataukah tidak. Yang rajih adalah sunat bagi wanita ini hukumnya sunnah. Kata Nabi, al-khitan makramatun lin nisa, kemuliaan bagi wanita. Kata makramah ini itu menunjukkan adalah sunnah. Tetapi hadis ini diperselisihkan oleh para ulama tentang kehasanannya. Ya, banyak ulama mendhaifkan hadis ini, tapi insya Allah hadisnya adalah hadis yang hasan. Maka sunat itu bagi wanita hukumnya adalah sunnah. Usianya kapan disunat? Maka tidak ada batasan, tidak ada batasan. Adapun hadis yang mengatakan disunat pada usia ke-7, maka ini hadisnya lemah, tidak benar. Ya, disunat pada usia ke-7 ini tidak benar. Maka tidak ada batasannya, disunat bisa di waktu lahir. Maka yang paling mudah adalah di waktu lahir langsung disunat. Itu lebih mudah ya bagi wanita, cuma sedikit ya. Wallahu taala alam. Taib. Assalamualaikum. Apa makna dari hadis bahwa Al-Quran diturunkan dalam 7 huruf? Maksud 7 huruf itu adalah 7 ragam bacaan. Aujuhus sab'ah. Maksud 7 ragam bacaan. Kadang ada di dalam ayat Al-Quran itu dipanjangkan. Ada bacaan yang tertentu itu di dalam bacaan wajah yang lain itu dipendekkan seperti Malik Yaumiddin. Kadang dipanjangkan, ada yang dibacakan. Kadang ada tambahan huruf. Di dalam wajah lain tidak ada tambahan huruf. Kadang ada pengurangan, di sana ada penambahan. Itu yang dimasukkan dengan 7 huruf. Al-Quran itu, walaupun ada 40 penafsiran dalam masalah ini. Tapi makna yang paling rajih, paling kuat, dan itu yang disebutkan oleh para ulama qiraat, ya, adalah 7 ragam bacaan. Ya. Baik itu penambahan, pembacaan secara imalah, ya, atau penambahan huruf, penambahan alif. Ya, ada 7 macam. Saya lupa 7 macam bacaannya, semacam ada penambahan huruf, ya penambahan membaca dengan imalah atau tidak, ya kemudian tambahan alif dan semisalnya.
Maka nanti insya Allah tanyakan kepada ustaz yang takhasus di dalam qiraat dalam masalah ini. Taib. Bagaimana dan apa saja contoh mati syahid dalam konteks zaman sekarang? Apakah bisa disebut mati syahid meskipun tidak dalam konteks terbunuh di jalan Allah? Iya. Sebagaimana kita jelaskan, orang mati tenggelam, mati syahid, mati keruntuhan, mati syahid, orang mati sakit perut, mati syahid, wanita hamil ya, melahirkan dia nifas maka dia mati syahid ya, mati dalam keadaan husnul khatimah. Maka banyak konteks mati syahid, orang membela hartanya mati syahid ya. Maka banyak sekali konteks zaman sekarang dan zaman dahulu mati syahid. Tetapi bukan berarti kita tahu bahwasanya ya mati di bawah runtuhan, kena runtuhan itu mati syahid, akhirnya mencari bangunan hendak roboh. Ya. Ya, maka tidak demikian. Ya, tetapi kalau terjadi pada diri kita, kita mati syahid. Taib. Assalamualaikum. Bagaimana kedudukan doa Rabbighfirli warhamni warafiqil a'la yang dibaca saat sakit keras yang luar biasa dan menjelang sakratul maut dengan bacaan talqin? Mohon penjelasannya Ustaz. Di saat sakratul maut cukup ditalqinkan la ilaha illallah ya. Maka cukup itu saja, tidak yang lain. Ya, maka cukup itu yang kita talqinkan. Adapun baca Rabbighfirli maka ini tidak disunnahkan ketika seorang dalam keadaan sakratul maut. Assalamualaikum Ustaz, apakah kita harus membaca surah Al-Mulk tersebut setiap hari? Kalau bisa iya, kalau bisa dibaca setiap hari dan diamalkan. Taib. Apakah orang yang suka berdusta juga diancam siksa kubur Ustaz? Iya, kita katakan kalau dustanya itu ya, karena orang suka berdusta itu menjadikan nanti dustanya itu tersebar kemana-mana ya. Maka itu bisa menyebabkan dia apa? Tersebar kemana-mana dustanya, maka bisa menyebabkan orang suka berdusta tiap hari, itu bisa jadi dia diadab di kuburannya. Taib. Ini apa ini? Hari Ahad. Oh belakang. Ya, soalnya tak diumumkan kan. Taib. Assalamualaikum. Orang yang termasuk dalam mati syahid itu diantaranya apakah mati karena bencana alam, mati tenggelam, mati tabrakan, mati karena tabrakan kendaraan. Orang yang intinya gini, beliau menanyakan mati syahid itu seperti apa? Yang saya katakan tadi, mati syahid itu orang tenggelam itu mati syahid, sakit perut itu juga mati syahid, orang runtuhan itu juga mati syahid. Orang membela hartanya itu juga mati syahid. Orang yang berjihad di jalan Allah itu juga mati syahid. Adapun tabrak kendaraan ini tidak disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun bencana alam juga tidak, ya kecuali dia kena reruntuhan, ya maka dia mati syahid. Atau dia bencana alam kena tsunami bisa tenggelam, maka dia mati syahid. Ataupun bencana alamnya selain itu maka tidak termasuk. Kemudian orang yang dosanya orang yang berbuat maksiat, berzina, suka berdusta, makan riba, sesudah itu dia bertobat sampai akhir hayatnya, apakah juga tetap ada azab kubur? Orang yang bermaksiat kemudian dia bertaubat kepada Allah, maka sudah tidak ada lagi dosa tersebut. Ya, orang yang bertaubat dari dosanya maka seperti ya orang yang tidak memiliki dosa. Maka dia tidak akan dihukum atas dosanya demikian karena dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bertaubat diterima taubatnya oleh Allah, maka dia tidak akan dihukum atas dosa yang telah lalu. Baik. Bismillah Ustaz, izin bertakun. Melaksanakan ibadah beriktikaf di masjid setelah sholat subuh berjamaah dengan membaca zikir pagi dan tilawah Al-Quran sampai waktu awal duha, kemudian melaksanakan sunnah duha 2 atau 4 rakaat, apa hukumnya? Ya bagus, ya orang beriktikaf di masjid setelah sholat subuh, ya berjamaah, ya dia berjamaah iktikaf, ya kemudian membaca zikir pagi, tentunya zikir paginya masing-masing, bukan dibaca secara berjamaah dan tilawah, belajar Al-Quran, membaca masing-masing,
maka bagus ya. Dan inilah yang dianjurkan seseorang banyak ibadahnya. Ya, kemudian sebagian kawan-kawan ada lagi menggawi sebab hadisnya dhaif. Nah, ini lagi. Pertama ya, masalahnya itu bukan masalah syariat sholatnya, tetapi pahalanya. Sekali lagi saya katakan, syuruk itu bukan masalah sholatnya. Sholatnya ada, yaitu dia adalah awal waktu sholat duha. Tetapi yang dilemahkan itu adalah pahalanya. Terus pahalanya apa? Bisa jadi lebih besar, kita kada tahu. Bisa jadi pahalanya lebih besar dan kita tidak tahu. Jadi orang tuh banyak kadang salah paham. Ya. Bukan berarti dia lemah. Kecuali dia mengganti dengan duhanya agak di siang hari, itu tentu lebih baik. Dia ganti duhanya di siang hari. Ada pun duhanya kada digawi, suruknya kada digawi, nah ini salah dia ini. Ya. Tetapi kalau dia ganti nanti duhanya di siang hari, tentu itu lebih baik. Ya, tentu itu lebih baik karena duha itu makin agak siang makin bagus. Taib. Benarkah ketika mendapat adab kubur maka akan mendapat adab yang lebih lagi ketika di hari kiamat? Intinya orang yang mendapat adab kubur setelah itu akan lebih susah lagi. Tetapi semuanya itu di bawah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi intinya orang yang mendapat adab kubur maka setelahnya akan lebih susah lagi. Wallahu taala alam. Baik. Mungkin itu saja yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.